Sebuah film tahun 2007 berjudul P2 mengisahkan tentang seorang wanita karir yang kerja lembur sampai larut malam. Padahal malam itu adalah malam Natal, di mana semua karyawan sudah pulang dan kantor tutup sampai 3 hari ke depan. Dan dia menjadi orang terakhir yang ada di gedung tersebut. Namun ketika akan pulang terpaksa ia harus menghadapi situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Oke lah, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke filmnya. Film dimulai dengan seorang wanita karir bernama Angela yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dan pada malam Natal ini, ia masih di kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Temannya yang bernama Jody pun diminta pulang lebih dulu agar bisa mempersiapkan Natal bersama keluarganya. Lalu datang seorang karyawan pria bernama Jim yang meminta maaf kepada Angela atas kejadian yang pernah ia lakukan tempo hari. Lalu setelah Jim pulang, Angela kembali meneruskan pekerjaannya sampai malam dan para karyawan pun satu persatu sudah pulang. Dan ketika pekerjaannya selesai, tak sengaja Angela bertemu dengan Carl, seorang security senior yang bertugas mengunci semua pintu kantor. Kemudian Angela pun akan pulang dan turun menggunakan lift ditemani oleh Carl. Saat itu Carl mengatakan kantor akan tutup selama 3 hari karena libur Natal, dan dia juga akan mengambil libur karena akan mudik bersama keluarganya. Begitupun dengan Angela yang mengatakan ia akan merayakan Natal di rumah kakaknya, dan dia sudah ditunggu oleh para keponakannya. Dan ketika akan turun ke parkiran P2, Angela ditelepon oleh kakaknya agar segera datang dan sudah ditunggu oleh keponakannya. Karena Angela sudah berjanji akan memberikan kejutan dan akan datang menggunakan kostum Santa Claus. Sesampainya di parkiran basement, Angela langsung masuk ke mobil. Namun sialnya mobil tidak bisa dihidupkan karena ternyata akinya bermasalah. Angela pun lalu keluar dari mobil dan akan pulang menggunakan taksi sambil membawa kostum Santa Claus dan beberapa hadiah untuk keponakannya. Namun rupanya pintu masuk ke gedung sudah dikunci dan Angela pun mendatangi security lain yang bertugas di basement untuk membukakan pintunya. Security ini bernama Thomas dan juga ada si anjing bernama Rocky. Thomas pun akan membantu Angela untuk menghidupkan mobilnya karena ia kebetulan memiliki alat jumper aki yang bisa ia gunakan. Mereka lalu mencoba menyetrum aki mobil, namun tetap saja mobil tidak bisa dihidupkan. Karena sudah larut malam, Angela pun memutuskan akan pulang menggunakan taksi saja, sambil berterima kasih kepada Thomas dan meminta tolong kepada Thomas agar membukakan pintu ke arah gedung saja. Angela lalu naik menuju lobi dan segera menelepon pangkalan taksi. Namun pihak taksi mengatakan mungkin akan sedikit lama karena malam Natal lalu lintas memang padat dan armada taksi juga memang terbatas. Angela lalu mengabari kakaknya kemungkinan baru akan sampai sekitar 1 jam lagi karena mobilnya bermasalah dan akan pulang menggunakan taksi. Angela pun lalu menunggu di lobi dan situasi kantor saat ini sudah kosong dan tidak ada satupun karyawan lain di sana. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya taksi pun datang. Namun rupanya pintu utama sudah dikunci dan tidak bisa dibuka. Angela pun mencoba memencet tombol pintu yang ada di meja security, namun tetap saja pintu tidak bisa dibuka. Angela kemudian meminta Pak Supir untuk menunggu dan dia akan turun ke parkiran mencari Thomas dan memencet tombol bantuan yang ada di loket parkir. Namun tetap tidak ada yang menjawab dan karena kelamaan, akhirnya taksi pun pergi. Dan inilah yang terjadi. No. Hey, I'm still in here, wait! Lalu tiba-tiba semua lampu mati dan Angela yang panik pun menggunakan handphonenya untuk menerangi. Lalu, tiba-tiba saat terbangun, Angela sudah berada di kursi dan didandani oleh Thomas yang sudah menggunakan kostum Santa Claus milik Angela. Ia juga menata meja seolah akan merayakan malam Natal berdua bersama Angela. Dan parahnya kaki Angela pun dirantai, sehingga ia menyadari malam Natal yang seharusnya bahagia ini pun telah berubah menjadi mimpi buruk. Karena Thomas security di kantornya ternyata adalah seorang psikopat. Tanpa rasa bersalah, Thomas pun malah menyediakan makanan, minuman, dan mengajak Angela mengobrol seperti tidak terjadi apa-apa. Angela yang menyadari jika Thomas tidak waras ini pun menimpali obrolannya dan mencoba memujuk Thomas dengan memuji dekorasinya dan meminta Thomas melepaskannya. Namun tentu saja Thomas menginginkan agar Angela tetap di sini untuk menemaninya.
Angela lalu mengatakan jika pacarnya akan datang dan akan menghajar Thomas. Namun Thomas menjawab hal itu tidak mungkin, karena Thomas mengetahui jika Angela masih jomblo. Bahkan Thomas juga mengetahui Angela memiliki seorang kakak bernama Loren, yang memiliki 2 orang anak. Lalu Thomas pun menyuruh Angela untuk menelepon kakaknya, dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Thomas juga mengancam akan mencekik dan membunuh Angela jika ia mengatakan yang sebenarnya. Dan dengan terpaksa Angela pun menelepon dan mengatakan ia akan pulang ke rumahnya karena tidak enak badan. Dan kakaknya pun oke-oke saja dan mengatakan semoga Angela cepat sembuh. Alhasil tidak akan ada seorang pun yang curiga dan akan mencari dirinya. Lalu dengan brengkesnya Thomas pun tersenyum gembira karena sudah bisa dipastikan ia akan menghabiskan malam Natal berdua bersama Angela. Lalu Thomas memberikan sebuah hadiah yang berisi kaset video, yang mana video tersebut berisi rekaman CCTV saat Jim mabuk berat dan akan mencelehkan Angela di dalam lift. Dan itulah ternyata alasannya kenapa Jim tadi meminta maaf kepada Angela di awal film. Why are you showing this to me? Wait. Setelah itu Thomas pun membuka rantai di kaki Angela dan akan mengajaknya jalan-jalan. Sementara Angela berusaha mengambil garpu di meja. Dan inilah yang terjadi. Sialnya Angela kembali tertangkap, lalu diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil milik Thomas dan dibawa ke suatu tempat. Dan ternyata mereka menuju ke parkiran 2 lantai di bawahnya, yaitu parkiran P4, yang rupanya di sana sudah ada Jim yang terikat di kursi. Karena Thomas menganggap Jim adalah seorang bajingan yang berusaha memperkaos Angela dan mencelehkannya di dalam lift. Angela pun lalu menjelaskan kepada Thomas jika Jim telah meminta maaf dan saat itu ia sedang dalam kondisi mabuk berat. Namun Thomas tetap pada pendiriannya dan menyuruh Angela membalas perbuatan Jim dengan memukulinya menggunakan tongkat. He's a good man, Tom. Stop! How many times can you say it? Angela pun akhirnya bersedia memukuli Jim asalkan ikatannya dibuka. Namun Thomas ternyata merubah rencananya dan akan melakukannya sendiri. Dan dengan bengisnya Thomas memukuli Jim hingga Jim pun tak berdaya dan mengeluarkan banyak darah. Dan inilah yang terjadi. Setelah memukulinya, Thomas lantas menabrak Jim berkali-kali hingga tubuh Jim pun tidak berbentuk lagi. Namun beruntung Angela berhasil membuka pintu dan segera lari menuju ke parkiran P2 dan masuk ke ruang security. Namun, untungnya saat itu Rocky masih dirantai dan Angela bisa melihat Thomas masih mengurusi mayat Jim dari CCTV. Angela lalu berusaha mengambil telepon yang ada di tasnya, namun Rocky menghalanginya dan akhirnya Angela pun bisa mengambil handphonenya. Namun rupanya tidak ada sinyal karena ia sedang berada di basement. Setelah itu Angela pun mengambil setumpuk kartu kunci dan berlari ke parkiran P1 untuk mencari sinyal. Sampai tangannya pun keluar dari pagar parkiran dan akhirnya dapatlah sinyal dan langsung menelpon 911. Namun sialnya handphonenya malah terjatuh dan saat Angela akan mengambil handphonenya itu, kukunya malah patah. Beruntung 911 pun tersambung dan Angela berteriak memberitahu lokasinya dan mengatakan ada pria yang akan membunuhnya. Berharap pihak 911 bisa mendengar suaranya. Namun sayangnya Thomas pun datang dengan membawa Rocky. Can we talk about this? Beruntung Angela masih sempat pergi dan berhasil membuka pintu tepat saat sebelum Thomas sampai. Angela lalu masuk ke dalam lift dan akan naik ke lobi, namun rupanya akses menuju lobi sudah dikunci. Dan dengan terpaksa Angela pun turun ke P3. Angela lantas menghentikan lift menggunakan tombol darurat dan mengaktifkan telepon darurat untuk meminta bantuan. Namun, ternyata... Angela, are you still there? You know, if you just give us a chance, you'll grow to like me. Ternyata telepon darurat terhubung ke ruangan Thomas yang membuat Angela semakin tertekan dan stres dengan situasi tersebut. Yang akhirnya ia pun akan menunggu di lift saja sampai polisi datang. Tapi ternyata Thomas membuka pintu lift di lantai atas dan edannya ia berniat membanjiri lift dengan air dari selang pemadam kebakaran supaya Angela keluar. Dan inilah yang terjadi. Ternyata Carl si security senior juga sudah tewas, dan karena air sudah sedada, Angela pun lantas mengaktifkan kembali liftnya dan pintu terbuka di parkiran P3. Angela pun lantas sembunyi di bawah mobil, namun Thomas akan mudah menemukannya, yang akhirnya Angela pun kembali berlari dan bersembunyi di pojok basement, yang mana cuaca pada malam Natal ini sangat dingin, membuat Angela semakin tertekan dan depresi.
Sementara itu Thomas yang tahu Angela tidak akan bisa kabur itu pun malah dengan santainya karaokean terlebih dahulu. Di sisi lain Angela yang melihat ada kesempatan pun berlari mengambil kapak di kotak darurat dan langsung menghancurkan beberapa CCTV. Lalu ia memberanikan diri mendatangi Thomas di ruangannya. Namun ternyata Thomas tidak ada dan Angela malah melihat rekaman dirinya saat pingsan yang sedang digerayangi dan juga didandani oleh Thomas. Dalam rekaman itu Thomas menyampaikan jika ia sangat mengagumi Angela dan benar-benar mencintainya karena parasnya yang cantik dan juga tubuhnya yang aduhai. Angela yang marah pun langsung menghancurkan TV itu dan ia pun melihat di monitor CCTV ada mobil polisi yang datang yang artinya panggilan 911-nya tadi terdengar oleh polisi dan langsung direspon. Namun, tiba-tiba Thomas pun langsung merapikan ruangannya dan juga membersihkan dirinya. Sedangkan Pak Polisi yang ada di luar meminta agar pintu gerbang itu dibuka melalui intercom. Thomas pun lalu membukakannya. Polisi kemudian bertanya apakah ada kejadian aneh di gedung tersebut karena ia tadi menerima laporan dari seorang wanita. "Wah, nggak ada apa-apa, Pak. Aman-aman aja kok," kata Thomas. Lantas polisi pun menyuruh Thomas mengantar mereka berkeliling gedung, tapi sebelum itu Thomas menutup pintu gerbang terlebih dahulu agar Angela tidak bisa kabur. I just gotta close this gate, you know, a lot of homeless people around here. Setelah muter-muter dan dirasa aman, Thomas pun lalu diantar ke posnya. Lalu kedua polisi ini pun pergi, dan ternyata Angela yang pingsan disembunyikan di dalam bagasi mobil oleh Thomas. Untungnya saat itu Angela berhasil membuka pintu bagasi dari dalam dan berlari mengejar mobil polisi, namun sayangnya mobil polisi itu pun keburu pergi dan tidak mendengarnya. Sialnya Thomas sudah ada di sana. Angela pun lalu lari dan memecahkan kaca mobil dan bersembunyi di dalamnya. Namun Rocky berhasil menemukannya dan menggigit kaki Angela. Untungnya Angela berhasil memukul kepala Rocky menggunakan kunci roda hingga anjing itu pun tewas. Angela lalu masuk ke tempat penyewaan mobil yang ada di lantai P2, lalu mengambil semua kunci mobil yang disewakan. Ia juga mencoba menelepon dari sana namun tidak bisa tersambung dengan 911. Akhirnya Angela pun mencoba membuka borgolnya menggunakan gunting, namun belum berhasil. Sedangkan Thomas sedang berjalan mendekat ke arahnya. Lalu, Angela lalu mencari mobil yang bisa ia hidupkan menggunakan kunci-kunci tadi. Sedangkan Thomas yang dikurung di ruangannya akhirnya bisa keluar dengan menjebol kaca. Melihat itu Angela pun segera tancap gas. Namun tiba-tiba Thomas muncul dan menabrak mobil Angela. Lalu kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya mobil mereka pun berhadapan. Lalu Angela yang sudah tidak tahan dengan situasi ini pun berniat akan menabrakkan mobilnya dengan mobil Thomas. Namun dengan pengejutnya Thomas malah menghindar sehingga mobil Angela yang melaju cepat itu pun menjadi tergelincir. Kemudian Thomas pun menghampiri Angela yang terlihat sudah tewas dan ternyata ketika Thomas mendekat tiba-tiba Angela menyerang Thomas dengan sangat brutal. Leher Thomas dicekik, matanya dicolok sampai pecah, lalu tangannya diborgol. Thomas lalu memohon agar ia dilepaskan karena sebenarnya ia hanya ingin berteman dengan Angela. Angela jelas tidak peduli dengan ucapan Thomas. Jiwa psikopat Angela pun semakin bergejolak. Ia lalu membakar tumpahan bensin dengan alat setrum milik Thomas. Dan akhirnya Thomas pun akhirnya tewas terpanggang di sana. Lalu smoke detector pun menyala dan langsung mengeluarkan air. Lantas Angela yang sudah kelelahan dan kedinginan itu pun berjalan keluar dari parkiran dan akan pulang menuju ke rumahnya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Gak ada yang perlu dijelaskan lagi ya, karena sudah jelas tokoh psikopat dalam film ini adalah Thomas yang memiliki obsesi dan sangat mengagumi Angela. Awas loh kalian kaum jomblo, amit-amit jangan sampai ngelakuin yang kayak begini. Saya Ray dan seluruh personil yang bertugas di parkiran P2 mengucapkan terima kasih. Adios.